case you missed it. Selamat pagi pendengar, di bulan peduli kanker payudara yang tinggal seminggu lagi, saya berkesempatan menemui dua perempuan hebat yang sama-sama sedang berjuang untuk melawan penyakit yang belum ada obatnya ini. Ada Rahimah Abdul Rahim atau saya biasa sapa dengan Ima, aktivis feminis muslim yang juga sempat menduduki posisi terkemuka sebagai Direktur Kebijakan Publik untuk Asia Tenggara bagi Facebook Asia Pasifik dan kini bermukim di Singapura. Dan lainnya adalah Dr. Nadia Fibriawarastri, dokter hewan dan salah satu pemilik klinik Animalova di Yogyakarta. Saya sedih sebetulnya harus membahas isu ini karena saya sendiri kehilangan ibu saya karena kanker payudara. Tapi saya kagum dengan Mbak berdua yang kayaknya tetap semangat dan ada-ada aja gitu yang dikerjain saat berjuang melawan penyakit ini. Mbak Ima misalnya saya lihat di Facebook selalu ceria, siapin baju lucu-lucu, warna-warni, buku, bahkan pernah ditato di kepalanya. Tato sementara sih ya, katanya waktu selesai kemoterapi. Sementara Mbak Nadia sekarang lagi beli piano ya, setelah tangannya yang sebelah kanan kalau nggak salah sekarang udah mulai bisa digunakan lagi. Dan saya dengar juga berbagi obat cacing dan kutu untuk hewan-hewan kesayangan hingga ke berbagai pelosok Yogyakarta. Gimana sih bisa semangat kayak gini? Ima dulu barangkali. Ya kalau aku sih waktu pertama didiagnosa kan ada dua pilihan kan, mau bersedih-sedih dan meraung-raung why me, kenapa aku, tapi bisa juga the other way around gitu loh, ya udah gitu, sudah dihadirkan penyakit ini dalam hidupku, ya udah yuk lawan gitu. Jadi ada dua pilihan itu, ya saya milih untuk ya yuk lawan gitu. Terus kenapa harus bersedih-sedih juga, ya udah bawa semangat aja, dan kenapa harus jadi berhenti tertawa. Jadi saya memilih untuk tidak sedih aja gitu. Apa yang bisa dihadirkan yang membuat senang ya saya hadirkan aja. Jadi kayak ketika kemo hari pertama saya milih baju yang bagus, beli baju baru, beli bantal baru, ini bantal buat kemo, baju buat kemo. Jadi dibikin semangat aja karena ya udah emang melawan kanker tuh memang susah tuh. Termasuk buat temporer tattoo itu ya di kepala, waktu itu saya sempat lihat. Iya, ya itu sebenarnya saya mencoba mencari something to look forward to gitu. Apa sih yang dijadikan sebagai target gitu loh, sebagai achievement gitu kan. Jadi ketika waktu pertama kali didiagnosa, itu benar-benar sehari sebelum saya didiagnosa, saya lagi scrolling di Instagram. Dan emang kan saya senang sekali dengan aktris Hollywood Lupita Nyong'o. Senang banget sama dia dan saya mengikuti dia di Instagram. Sehari sebelum saya didiagnosa itu tanggal 22 Mei. 21 Mei saya ngelihat Instagramnya dia, itu dia sedang hadir di sebuah wedding di Pakistan dan shave rambutnya, dan dia pakai tato di kepalanya. Dan saya bilang, oh my god, that's so beautiful, cantik banget gitu loh, cantik banget dan bagus banget di kepalanya. Terus itu tanggal 21 besoknya saya divonis kanker payudara. Waktu itu belum tahu stadium berapa, baru dibilang ya ternyata hasil biopsi menandakan bahwa saya early stage cancer. Terus ketika saya cerita sama sahabat saya yang di sini, kebetulan dia orang Singapura keturunan Arab, tahulah tempat henna kayak gitu-gitu kan. Saya bilang begitu. Udah nanti kalau misalnya saya ternyata harus kemo dan kepala saya gundul, saya mau gini ya. Jadi kita jadikan itu sebagai something to look forward to gitu. Jadi ya udah benar ketika saya udah mulai rontok rambutnya, terus akhirnya dicukur, habis rambutnya digundulin licin, saya memang sama dia sudah mensurvey tempat henna itu, dan tempat henna itu juga malah bersimpati sekali dengan saya. Dia tidak memungut bayaran sama sekali, nggak mau. Dia bilang saya tidak terima uang dari pasien kanker, dia bilang gitu. Jadi itu gratis. Itu tuh yang bikin semangat, kayak gitu-gitu tuh yang bikin semangat. Akhirnya. Ada aja gitu, Ima tuh ada aja idenya bikin apa. Kalau Mbak Nadia? Kak Sarah, saya kemarin breast cancer, saya stadium berapa ya, 3B atau 4, saya kurang tahu. Sebagai orang medis saya tahu bagaimana nantinya saya akan seperti apa tuh saya tahu benar. Jadi ya saya hanya berpikir kalau saya dikasih deadline, ya saya maksimalkan aja sampai saya nggak bisa. Selama saya bisa ya saya lakukan. Sekarang saya udah bisa pakai tangan lagi. Sebelum ini kan nggak bisa pakai tangan kanan ya buat apa-apa. Sekarang udah bisa, saya harus merayakan. Saya beli piano, saya main piano. Walaupun setelah main itu sakit tangannya, tapi ada kepuasan di situ. Siapa tahu besok tangannya nggak bisa dipakai. Sekarang masih bisa dipakai. Maksimalkan, bikin happy ya.
jangan menyerahlah. Siapapun bisa sakit. Jangan sampai berpikir bahwa kita nggak akan sembuh. Kematian dan lain-lain bukan urusan kita. Tapi kewajiban kita sebagai umat itu ya berusaha untuk sembuh. Kondisi mental pasti naik turun ya. Bisa dipastikan. Kadang waras bisa ngomong seperti ini. Kalau pas lagi drop mentalnya ya jangan lama-lama. Jangan biarkan ketakutan itu bercokol terlalu lama. Jangan biarkan emosi itu bercokol terlalu lama. Cari jalan keluarnya. Mbak Nadia tadi ada sebut kita celebrate walaupun sekecil apapun itu kayak mensyukuri ya. Tanganku yang ini lagi bisa sembuh nih. Aku mau beli piano. Ada teman juga kayak gitu. Kebetulan aku lagi bisa tidur siang. Alhamdulillah seneng banget aku bisa tidur siang. Karena biasanya kalau minum obat katanya nggak bisa tidur siang karena mual banget, aku nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa. Tapi ada satu hari yang aku bisa tidur siang nyenyak banget gitu Mbak. Yang kecil-kecil gitu dirayakan tuh penting gitu Mbak Nadia ya. Sangat. Karena sejak kita mengalami kemoterapi, sejak hari pertama kemoterapi, itu kita sudah seperti punya tubuh, tapi kita nggak bisa kendalikan, kayak bukan kita. Mungkin orang-orang lihat saya sehat, lihat saya bisa ketawa-ketawa, tapi kalau lihat hasil darah saya yang setiap 2 minggu dicek oleh laboratorium, mungkin pada kaget loh. Kok nggak pernah bagus ya? Sel darah putih pasti turun, nanti sel darah merah juga turun. Kadang kita harus siap transfusi karena memang kehabisan sel darah merah, HB-nya turun. Itulah yang terjadi di kita. Ima, sebenarnya seberapa besar makna dukungan keluarga, teman atau support system dalam masa pemulihan ini? Atau menurut Nadia atau Ima nih mereka malah tambah ngerecokin? Jadi mungkin tidak ada kebetulan ya di hidup ini. Tahun 2020 tuh kan ibu saya, mami kan kanker juga tapi ovarium. Stadium 4, bukan stadium 4, udah stadium lanjut. Itu biasanya orang udah yang ya udahlah, apalagi ibu waktu itu udah umur 74. Tapi saya ingat banget hari itu ketika dikasih tahu dokter bahwa ibu terkena kanker stadium 4. Mami tuh yang ngomong sama dokternya, "Oke, Dok, terus ngapain dong kita? Gimana nih kita lawannya?" Mami lo kuat banget, padahal udah dibilangnya stadium 4. Saya dengar dari teman-teman cerita kalau orang tuanya dibawa ke dokter aja kadang-kadang susah. Ini ibu saya dibawa ke dokter dikasih stadium 4, malah bilang, "Oke, Dok, terus kapan operasi? Terus kapan kita kemo? Terus harus apa?" Itu tuh yang ibu tuh semangat. Jadi saya ngadepin itu menjadi caregiver buat ibu saya, itu juga akhirnya menjadi pelajaran juga ya. Jadi akhirnya apa yang saya lihat dari ibu, dari mami itu yang benar-benar jadi inspirasi juga. Masa mami bisa kuat lawan stadium 4, maksud saya stadium 2 aja nggak bisa. Itu juga jadi penyemangat. Jadi habis operasi terus minta tas make up supaya nanti kalau pas dokter datang periksa mami udah dandan. Pokoknya semangat kayak gitu deh, gimana caranya bikin kita happy aja. Jadi mami juga gitu. Jadi akhirnya aku juga ya udah belajar dari mami gitu. Saya ngerasa bahwa hal yang paling penting itu ya kita sendiri. Kalau kita bisa bilang sama diri kita sendiri, kita harus survive, kita harus berusaha sembuh, menjalankan kehidupan ini, ya udah, orang-orang bilang apapun kita bisa ambil yang positif gitu loh. Karena kadang kalau kita bilang semua orang support, tapi tidak semuanya bisa kita terima gitu loh. Ada yang mensupport dengan cara alternatif gimana? Nggak usah kemo, nggak usah operasi, alternatif aja, lalalala, seperti itu. Ada yang mensupport, udahlah, ini belum tentu kanker, coba ke dokter yang lain di luar negeri dan lain-lain. Kadang-kadang supportnya itu support yang kita harus pikir juga mana yang disebut support betulan. Jadi lebih ke diri sendiri ya? Iya, tapi sebetulnya hiburan saya itu banyak sekali soalnya Mbak Eva. Di rumah binatang ada dari dulu ya. Kita elus-elus kucing aja kadang-kadang sakitnya ya lupa gitu ya. Lupa kalau sakit kita elus-elus, lihat lucu-lucu tingkah mereka, kita bisa ketawa di tengah-tengah sakit. Kemudian juga keluarga, yang jelas keluarga itu mendukung banget, mereka support. Kebetulan juga ibu sudah sepuh ya, harus saya jagain juga. Jadi itu juga semangat saya juga, kalau bisa saya tidak mati sekarang. Kalau bisa ibu saya harus happy, ada saya harus happy. Itu aja sih. Nah, UN Women dan banyak LSM lain mendorong perempuan, terutama yang sudah berusia di atas 40 tahun, untuk melakukan mamogram. Tapi kan nggak semua perempuan, apalagi yang ada di Indonesia, punya akses pada layanan kesehatan dan bisa melakukan mamogram.
Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya idealnya semua dapat akses ke mamogram sebagai layanan dasar. Tapi salah satu yang kadang-kadang orang juga lupa adalah periksa diri juga, rajin-rajin periksa diri, dan itu bukan hanya di bulan Oktober. Meningkatkan awareness itu bukan hanya langsung ke mamogram, langsung apa segala macam, periksa diri aja itu bisa membantu. Italah yang mengetahui tubuh kita sendiri kan. Dan akhirnya bisa kalau misalnya ada, kayaknya nih kemarin nggak ada benjolan ini gitu. Nah disitulah kita periksa dan disitulah kita mamogram dan sebagainya. Betul. Kalau kita Jadi nggak punya akses, kita cari cara lain dong ya nggak? Kalau nggak ada akses cari untuk mamogram cari cara lain karena gitu. memang mamogram nggak murah, dan apalagi di negara kayak Indonesia gitu. Apapun yang bisa dilakukan untuk tahu secara awal supaya bisa ada pencegahannya atau bisa diobati langsung atau nggak ketahuannya udah terlambat, udah lanjut, udah stadium lanjut. Karena ada kayak miskonsepsi gitu kan. Dulu barangkali kampanyenya adalah kalau Anda merokok atau kalau Anda berhubungan seks bebas, kalau Anda tidak menikah, kalau Anda tidak menyusui, nah itulah ciri-ciri yang akan segera mendapat breast cancer. Lah sekarang enggak kok, orang nggak merokok, minum makanan sehat, makanan organik, kena juga gitu. Jadi kan makanya saya kebetulan sejak selesai kemo dan sebagainya, saya mengikuti beberapa support group juga kan. Adalah yang kayak menyalahi diri sendiri ya karena saya tidak menjalani hidup yang sehat apa segala macam, atau enggak saya waktu itu terlalu banyak partying, minum atau saya merokok, sama seperti tadi Mbak Eva bilang. Tapi ternyata saya menunjuk tangan gitu, saya nggak pernah minum loh, saya nggak pernah minum seumur hidup saya, nggak pernah minum. Saya kena juga. Terus ada yang salah satu gitu, yaitu menjalani hidup sehat gitu kan. Ini adalah salah satunya marathon runner. Dari segi segala macamnya itu sehat lah gitu kan. Tapi dia terkena juga gitu. Jadi it's sangat indiscriminate gitu. Jadi kanker itu nggak milih gitu. Siapa aja bisa kena. Masih tanda tanya sekali kenapa. Makanya kita harus segera periksa. Karena mau kita sehat, mau kita nggak sehat, periksa itu, apalagi periksa diri ya, periksa sendiri. Sambil mandi itu paling gampang tuh, sambil mandi lah kita periksa sendiri. Banyak kok sekarang kalau mau cari guidance-nya bisa jadi. Nah, even setelah Ima jadi penyintas pun masih tetap periksa nih kan? Masih terus ya? Masih. Karena saat ini kan saya udah selesai kemo dan udah selesai radiasi. Untuk saat ini dianggapnya cured ya. Tapi belum tentu itu tidak bisa kembali. Jadi saat ini saya masih penyintas, ya dianggapnya remisi ya mungkin. Tapi masih harus periksa secara berkala untuk memastikan itu tidak kembali lagi. Tapi Nadia sedang metastase. Nah, kalau yang saya hadapi kemarin, saya ngerasa ini sakit bukan seperti biasanya. Makanya 3 minggu setelah operasi, begitu saya ngerasa sakit, saya harus langsung ke dokter. Dokter pertama bilang, nggak apa-apa. Tapi ini sakit. Saya ke dokter yang lain, ini saya sakit. Oh ya udah kasih anti rasa sakit. Saya ngerasa ini tuh saya sakit. Ini bukan sakit operasi, bukan sakit kemo. Ini pasti sesuatu yang lain. Terus akhirnya saya datengin dokter kemo. 2 dokter bilang saya nggak apa-apa, tapi ini saya sakit banget. Dia nanya skor sakit kalau sampai 10, 9/10. Wah, ya udah. Saya dikasih obat morfin. Kemudian dia bilang ronsen dulu. Ronsen nggak ada apa-apa, tapi saya sakit banget. Bone scan. Nah, disitulah baru ketahuan kalau ada metastase di situ. Dan itu ya yang kena sudah langsung 3 tulang. 3 tulang di satu posisi di panggul. Jadi ada tulang namanya tulang isium, ilium, dan ischiaticum. Jadi tulang panggul secara keseluruhan itu aku kena. Makanya sakit banget itu buat jalan, buat duduk, buat berdiri, buat bangun tidur. Dan itu jalar ke semua tulang di tubuh gitu loh. Leher, tangan, jari-jari tangan, jari-jari kaki, tumit, lutut, paha atas, semuanya kena. Ya, jadi kita harus harus inisiatif lah, ada sesuatu yang berbeda tuh harus segera ke dokter. Saya tahu ini nggak mudah nih Ima dan Nadia, tapi ada nggak pesan yang bisa disampaikan, terutama kepada para pendengar yang sekarang ini juga sedang sama-sama berjuang melawan kanker payudara, supaya bisa tetap semangat nih dan juga senerimo, sebaik hati seperti kalian berdua. Be kind to yourself. Karena ini nggak mudah gitu. Jadi jangan cari alasan kenapa ini terjadi pada saya. Be kind, move forward, majulah gitu loh. Take one day at a time. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi
nggak akan membantu juga kalau kita terus menyalahi diri sendiri. Satu, kedua, have something to look forward to. Ya sama misalnya kalau kita sebagai orang Islam kan kita nazar gitu kan, ya mencari sesuatu yang kita nazar. Kalau saya sembuh, saya akan ini. Itu menjadi penyemangat kita untuk ya udah harus sembuh berarti karena kita akan ini gitu kan. Kalau Mbak Nadia? Jangan putus berobat. Kalau ada apa-apa bilang dokter, tanyalah pertanyaan apapun tanyain ke dokter. Tapi karena kita sekarang sudah pelupa ya, saya selalu mencatat setiap apa yang saya butuhin gitu, atau yang pengen saya ingat-ingat tuh saya catat. Jadi kalau ke dokter saya bawa catatan, saya mau nanya tentang ini, kok saya ngerasa ini, saya boleh nggak makan obat ini. Bahkan saya ke dokter itu kadang bawa obat-obatan vitamin yang saya bawa, mana yang boleh saya minum, mana yang enggak. Saya nggak mau ngobatin diri saya sendiri gitu Mbak Eva. Betul. Jadi saya tanya dokter, yang di antara 6 yang boleh cuma 2, tahu sendiri padahal obatnya mahal-mahal semua yang saya beli. Cuma 2, ya udah bolehlah. Yang penting saya ini aja, sebagai pasien saya nurut, itu aja. Terima kasih Ima dan Nadia. Bismillah ya, insya Allah segera pulih kembali. Doa kami dari Jawa. Terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.